semua. Yang saya hormati dosen penguji dan pembimbing serta hadirin sekalian. Perkenankan saya Kurniastiarwi, mahasiswa program studi akuntansi, untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Studi Eksploratif tentang Praktik Manajemen Laba dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan Studi Kasus pada PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena fluktuasi kinerja keuangan perusahaan properti selama pandemi dan bertujuan untuk menggali lebih dalam strategi manajerial yang mungkin dilakukan serta dampaknya terhadap persepsi nilai perusahaan. Berikut adalah pemaparan lengkap dari proposal saya. Pada bab 1 yang pertama, latar belakang. Kondisi ekonomi global mengalami guncangan besar akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020. Salah satu dampaknya terasa kuat di sektor properti, termasuk perusahaan pengembang seperti PT Pakuwon Jati Tbk. Dalam laporan tahunan perusahaan laba bersih PWON tercatat mengalami penurunan tajam sebesar 44,8% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, hanya 2 tahun setelahnya, PWON mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 18,1% pada tahun 2022. Sejumlah penelitian dalam 1 dekade terakhir telah mengkaji hubungan antara praktik manajemen laba dengan nilai perusahaan. Misalnya, Winarta et al. Menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan menyarankan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh ini karena institusi cenderung lebih kritis terhadap manipulasi laporan keuangan. Dendo dan Zenabia juga mengungkapkan bahwa manajemen laba, baik melalui akrual maupun aktivitas real, memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan karena dapat mengubah persepsi investor terhadap kinerja dan risiko. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam praktik manajemen laba yang dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, serta memahami bagaimana praktik tersebut memengaruhi persepsi nilai perusahaan dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena dari dalam, termasuk dinamika pengambilan keputusan, konteks strategis perusahaan, serta narasi yang berkembang di antara pelaku internal seperti manajer keuangan, auditor internal, dan eksternal yaitu investor atau analisis pasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menjelaskan praktik manajemen laba di masa krisis serta dampaknya terhadap penilaian perusahaan. Berdasarkan gejala empiris dan kajian teoritis yang telah dijabarkan, dengan sementara dalam penelitian ini adalah bahwa PT Pakuwon Jati Tbk kemungkinan besar melakukan praktik manajemen laba sebagai strategi adaptif untuk mempertahankan stabilitas persepsi publik dan pasar modal terhadap nilai perusahaan selama periode pandemi. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga kepercayaan investor, memenuhi target internal, dan mempertahankan peringkat keuangan. Praktik manajemen laba ini bisa bersifat akrual, seperti pengakuan pendapatan lebih awal atau penundaan beban, maupun real seperti penyesuaian terhadap keputusan investasi atau produksi. Namun, seberapa efektif strategi ini dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui pendekatan eksploratif dan kontekstual dalam penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana praktik manajemen laba yang dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang kedua, apa motivasi dan pertimbangan manajerial yang melatar belakangi praktik manajemen laba tersebut dalam 2 periode waktu tertentu. Yang ketiga, bagaimana implikasi dari praktik manajemen laba terhadap persepsi nilai perusahaan di mata manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk praktik manajemen laba yang dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk menggali motivasi, pertimbangan, dan strategi manajerial yang mendorong penerapan praktik manajemen laba selama 2 periode tersebut. Dan yang ketiga, untuk memahami implikasi praktik manajemen laba terhadap persepsi nilai perusahaan dari sudut pandang internal, yaitu manajer dan auditor, dan eksternal, yaitu investor dan analisis. Selanjutnya masuk di bab 2, yaitu tujuan pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang pertama, penelitian terdahulu. Penelitian tentang manajemen laba dan nilai perusahaan telah dilakukan secara luas, baik di level nasional maupun internasional. Salah satunya adalah studi oleh Winarka et al. 2021 yang menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, terutama ketika dilakukan secara moderat dan dalam pengawasan struktur kepemilikan yang baik. Penelitian Dendo dan Zenabai pada tahun 2025 berfokus pada perusahaan publik di sektor properti dan menemukan bahwa praktik manajemen laba real cenderung meningkat saat kondisi pasar mengalami ketidakpastian. Mereka juga mencatat bahwa dampak terhadap nilai perusahaan bisa berbeda tergantung pada tingkat transparansi dan tata kelola perusahaan. Yang penelitian ketiga yaitu dari Sailandri et al. Pada tahun 2023 melakukan penelitian yang lebih kontekstual dengan memperhatikan situasi krisis. Mereka menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, perusahaan cenderung mendapat toleransi sosial lebih besar terhadap praktik earnings management, terutama bila bertujuan menjaga stabilitas perusahaan dan bukan untuk keuntungan pribadi manajer. Meski demikian, sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif yang hanya melihat hubungan antar variabel tanpa menjelaskan konteks sosial dan motivasi di balik praktik tersebut. Inilah yang menjadi celah riset untuk dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang ada dengan pendekatan studi kasus kualitatif, fokus pada satu perusahaan dan 2 periode waktu yang kontras, pra dan pasca pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai praktik manajemen laba dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, teori manajemen laba. Manajemen laba atau earnings management merupakan topik penting dalam akuntansi keuangan yang telah dibahas oleh banyak ahli. Menurut Skipper pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau organisasi tertentu. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk menyesuaikan laporan laba agar sesuai dengan tujuan manajerial. Menurut Healy dan Wahlen pada tahun 1999, manajemen laba dapat terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan agar menyesatkan pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Menurut Roy Calduri pada tahun 2006 mengklasifikasikan manajemen laba ke dalam 2 bentuk utama, yaitu yang pertama manajemen laba berbasis akrual, yakni pengaturan dalam waktu pencatatan pendapatan atau beban tanpa memengaruhi arus kas nyata, seperti percepatan pengakuan pendapatan atau penundaan biaya. Manajemen laba berbasis aktivitas real, yaitu manipulasi aktivitas operasional perusahaan seperti diskon besar-besaran untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek atau pengurangan pengeluaran iklan dan R&D agar laba tampak lebih tinggi. Praktik ini tidak selalu bersifat ilegal, namun dapat berdampak negatif jika dilakukan secara berlebihan dan tidak transparan, karena dapat merusak kredibilitas laporan keuangan dan menyesatkan pemangku kepentingan.
Yang berikutnya teori nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan refleksi dari persepsi investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pertumbuhan berkelanjutan. Brigham dan Houston 2011 menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti profitabilitas, struktur modal, prospek pertumbuhan, serta kualitas pelaporan keuangan. Secara umum, nilai perusahaan sering diukur dengan rasio price to book value atau PBV yang mencerminkan sejauh mana pasar menghargai aset bersih perusahaan. Semakin tinggi PBV, semakin positif persepsi investor terhadap potensi dan kredibilitas perusahaan. Faktor lain yang turut berperan adalah transparansi informasi, tata kelola perusahaan, dan stabilitas laporan keuangan. Namun demikian, nilai perusahaan tidak selalu mencerminkan kondisi real perusahaan, terutama bila laporan keuangan dipengaruhi oleh praktik manajemen laba. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana praktik pelaporan keuangan dapat membentuk persepsi pasar dan investor terhadap nilai intrinsik perusahaan. Yang berikutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen laba dalam konteks nyata dan kompleks, khususnya pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di PT Pakuwon Jati Tbk. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi motivasi, proses pengambilan keputusan, dan narasi yang tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Yang berikutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di kantor pusat PT Pakuwon Jati Tbk, Surabaya. Selanjutnya, subjek penelitian, yaitu yang pertama manajer keuangan, akuntan internal perusahaan, auditor internal, analisis pasar saham, dan akademisi atau praktisi keuangan yang memahami laporan keuangan perusahaan publik. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun terarah. Yang kedua, dokumentasi meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publik, notulensi rapat umum pemegang saham, serta berita pasar saham. Dan yang ketiga, observasi tidak langsung melalui analisis terhadap reaksi pasar atas laporan keuangan perusahaan serta perilaku saham. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi yang pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, fokus, dan penyederhanaan data, wawancara, dan dokumen. Yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk matriks, narasi, dan kutipan langsung. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan pola, hubungan, dan makna praktik manajemen laba dan persepsi nilai perusahaan. Yang berikutnya, kriteria keabsahan data. Untuk menjamin kualitas dari keabsahan data, penelitian ini menggunakan yang pertama, triangulasi sumber dan metode. Yang kedua, kredibilitas melalui sumber cek dan konfirmasi hasil kepada informan. Yang ketiga, transferabilitas, yaitu menyediakan deskripsi kontekstual yang rinci. Dan yang terakhir, dependabilitas dan konfirmabilitas melalui pencatatan proses penelitian dan audit trial. Demikianlah pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih berada dalam tahap awal dan terbuka untuk berbagai masukan demi penyempurnaan ke depan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami praktik manajemen laba dalam situasi krisis seperti pandemi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen penguji dan pembimbing serta hadirin sekalian. Perkenankan saya Kurniasi Arbi, mahasiswa program studi akuntansi, untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Studi Eksploratif tentang Praktik Manajemen Laba dan Implikasinya terhadap Nilai Perusahaan, Studi Kasus pada PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena fluktuasi kinerja keuangan perusahaan properti selama pandemi dan bertujuan untuk menggali lebih dalam strategi manajerial yang mungkin dilakukan serta dampaknya terhadap persepsi nilai perusahaan. Berikut adalah pemaparan lengkap dari proposal saya. Pada bab 1 yang pertama, latar belakang. Kondisi ekonomi global mengalami guncangan besar akibat pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal 2020. Salah satu dampaknya terasa kuat di sektor properti, termasuk perusahaan pengembang seperti PT Pakuwon Jati Tbk. Dalam laporan tahunan perusahaan laba bersih PWOM tercatat mengalami penurunan tajam sebesar 44,8% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, hanya 2 tahun setelahnya, PWON mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 18,1% pada tahun 2022. Sejumlah penelitian dalam 1 dekade terakhir telah mengkaji hubungan antara praktik manajemen laba dengan nilai perusahaan. Misalnya, Winarta et al. Menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dan menyarankan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh ini karena institusi cenderung lebih kritis terhadap manipulasi laporan keuangan. Dendo dan Zenabia juga mengungkapkan bahwa manajemen laba, baik melalui akrual maupun aktivitas real, memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan karena dapat mengubah persepsi investor terhadap kinerja dan risiko. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam praktik manajemen laba yang dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, serta memahami bagaimana praktik tersebut memengaruhi persepsi nilai perusahaan dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif karena dimaksudkan untuk memahami fenomena dari dalam, termasuk dinamika pengambilan keputusan, konteks strategis perusahaan, serta narasi yang berkembang di antara pelaku internal seperti manajer keuangan, auditor internal, dan eksternal yaitu investor atau analisis pasar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam menjelaskan praktik manajemen laba di masa krisis serta dampaknya terhadap penilaian perusahaan. Berdasarkan gejala empiris dan kajian teoritis yang telah dijabarkan, dengan sementara dalam penelitian ini adalah bahwa PT Pakuwon Jati Tbk kemungkinan besar melakukan praktik manajemen laba sebagai strategi adaptif untuk mempertahankan stabilitas persepsi publik dan pasar modal terhadap nilai perusahaan selama periode pandemi. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk menjaga kepercayaan investor, memenuhi target internal, dan mempertahankan peringkat keuangan. Praktik manajemen laba ini bisa bersifat akrual, seperti pengakuan pendapatan lebih awal atau penundaan beban, maupun real seperti penyesuaian terhadap keputusan investasi atau produksi. Namun, seberapa efektif strategi ini dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan masih menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui pendekatan eksploratif dan kontekstual dalam penelitian ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana praktik manajemen laba yang dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang kedua, apa motivasi dan pertimbangan manajerial yang melatar belakangi praktik manajemen laba tersebut dalam 2 periode waktu tertentu. Yang ketiga, bagaimana implikasi dari praktik manajemen laba terhadap persepsi nilai perusahaan di mata manajemen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk praktik manajemen laba yang dilakukan oleh PT Pakuwon Jati Tbk sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk menggali motivasi, pertimbangan, dan strategi manajerial yang mendorong penerapan praktik manajemen laba selama 2 periode tersebut. Dan yang ketiga, untuk memahami implikasi praktik manajemen laba terhadap persepsi nilai perusahaan dari sudut pandang internal, yaitu manajer,
dan auditor, dan externality investor dan analisis. Selanjutnya masuk di bab 2 yaitu tujuan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang pertama, penelitian terdahulu. Penelitian tentang manajemen laba dan nilai perusahaan telah dilakukan secara luas baik di level nasional maupun internasional. Salah satunya adalah studi oleh Winarka et al. 2021 yang menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan, terutama ketika dilakukan secara moderat dan dalam pengawasan struktur kepemilikan yang baik. Penelitian Dendo dan Zenabai pada tahun 2025 berfokus pada perusahaan publik di sektor properti dan menemukan bahwa praktik manajemen laba real cenderung meningkat saat kondisi pasar mengalami ketidakpastian. Mereka juga mencatat bahwa dampak terhadap nilai perusahaan bisa berbeda tergantung pada tingkat transparansi dan tata kelola perusahaan. Yang penelitian ketiga yaitu dari Sailandri et al. Pada tahun 2023 melakukan penelitian yang lebih kontekstual dengan memperhatikan situasi krisis. Mereka menyimpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, perusahaan cenderung mendapat toleransi sosial lebih besar terhadap praktik earnings management, terutama bila bertujuan menjaga stabilitas perusahaan dan bukan untuk keuntungan pribadi manajer. Meski demikian, sebagian besar studi terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif yang hanya melihat hubungan antar variabel tanpa menjelaskan konteks sosial dan motivasi di balik praktik tersebut. Inilah yang menjadi celah riset untuk dikaji secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur yang ada dengan pendekatan studi kasus kualitatif, fokus pada satu perusahaan dan dua periode waktu yang kontras, pra dan pasca pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai praktik manajemen laba dan dampaknya terhadap nilai perusahaan. Yang selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, teori manajemen laba. Manajemen laba atau earnings management merupakan topik penting dalam akuntansi keuangan yang telah dibahas oleh banyak ahli. Menurut Skipper pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi yang disengaja dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau organisasi tertentu. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk menyesuaikan laporan laba agar sesuai dengan tujuan manajerial. Menurut Healy dan Wahlen pada tahun 1999, manajemen laba dapat terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan dalam penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan agar menyesatkan pemangku kepentingan mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Menurut Roy Calduri pada tahun 2006 mengklasifikasikan manajemen laba ke dalam dua bentuk utama, yaitu yang pertama manajemen laba berbasis akrual, yakni pengaturan dalam waktu pencatatan pendapatan atau beban tanpa memengaruhi arus kas nyata, seperti percepatan pengakuan pendapatan atau penundaan biaya. Manajemen laba berbasis aktivitas real, yaitu manipulasi aktivitas operasional perusahaan seperti diskon besar-besaran untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek atau pengurangan pengeluaran iklan dan R&D agar laba tampak lebih tinggi. Praktik ini tidak selalu bersifat ilegal, namun dapat berdampak negatif jika dilakukan secara berlebihan dan tidak transparan, karena dapat merusak kredibilitas laporan keuangan dan menyesatkan pemangku kepentingan. Yang berikutnya, teori nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan refleksi dari persepsi investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan pertumbuhan berkelanjutan. Brigham dan Houston 2011 menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti profitabilitas, struktur modal, prospek pertumbuhan, serta kualitas pelaporan keuangan. Secara umum, nilai perusahaan sering diukur dengan rasio price to book value atau PBV yang mencerminkan
menentukan sejauh mana pasar menghargai aset bersih perusahaan. Semakin tinggi PBV, semakin positif persepsi investor terhadap potensi dan kredibilitas perusahaan. Faktor lain yang turut berperan adalah transparansi informasi, tata kelola perusahaan, dan stabilitas laporan keuangan. Namun demikian, nilai perusahaan tidak selalu mencerminkan kondisi real perusahaan, terutama bila laporan keuangan dipengaruhi oleh praktik manajemen laba. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana praktik pelaporan keuangan dapat membentuk persepsi pasar dan investor terhadap nilai intrinsik perusahaan. Yang berikutnya bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen laba dalam konteks nyata dan kompleks, khususnya pada periode sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 di PT Pakuwon Jati Tbk. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi motivasi, proses pengambilan keputusan, dan narasi yang tidak dapat ditangkap melalui metode kuantitatif. Yang berikutnya lokasi penelitian. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu di kantor pusat PT Pakuwon Jati Tbk, Surabaya. Selanjutnya, subjek penelitian, yaitu yang pertama manajer keuangan, akuntan internal perusahaan, auditor internal, analisis pasar saham, dan akademisi atau praktisi keuangan yang memahami laporan keuangan perusahaan publik. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap fleksibel namun terarah. Yang kedua, dokumentasi meliputi laporan tahunan, laporan keuangan publik, notulensi rapat umum pemegang saham, serta berita pasar saham. Dan yang ketiga, observasi tidak langsung melalui analisis terhadap reaksi pasar atas laporan keuangan perusahaan serta perilaku saham. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi yang pertama, reduksi data, yaitu proses seleksi, fokus, dan penyederhanaan data, wawancara, dan dokumen. Yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun informasi dalam bentuk matriks, narasi, dan kutipan langsung. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan pola, hubungan, dan makna praktik manajemen laba dan persepsi nilai perusahaan. Yang berikutnya, kriteria keabsahan data. Untuk menjamin kualitas dari keabsahan data, penelitian ini menggunakan yang pertama, triangulasi sumber dan metode. Yang kedua, kredibilitas melalui sumber cek dan konfirmasi hasil kepada informan. Yang ketiga, transferabilitas, yaitu menyediakan deskripsi kontekstual yang rinci. Dan yang terakhir, dependabilitas dan konfirmabilitas melalui pencatatan proses penelitian dan audit trial. Demikianlah pemaparan proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih berada dalam tahap awal dan terbuka untuk berbagai masukan demi penyempurnaan ke depan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam memahami praktik manajemen laba dalam situasi krisis seperti pandemi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.